Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun tentunya berada, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebesar-besarnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Bertemu lagi kita dalam bincang-bincang masih seputaran dunia pendidikan, khususnya di media.channel Warna Nabilah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadir bersama kami orang yang paling kami hormati tentunya. Kalau saya pantunkan begini ya, siang hari makan martabak di siang hari ya. Jangan lupa buang bungkusnya. Bersama Bapak yang paling kami hormati, Bapak Haji Tubi Sukma, insyaallah Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pantun yang kedua nih Pak. Kadang-kadang kita di bumi Melayu itu memang kita selalu dituntut begitu Pak ya. Padahal saya orang Batak. Tapi memang dituntut berpantun ya. Nah, pantun yang kedua tentunya untuk para pemirsa, kiri jalan, kanan pun jalan, tengah-tengah daun selasi. Tentu kepada Bapak yang kami hormati, kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Ya. sama-sama kembali. Jazakallahu. Sebelumnya kami sapa dulu Bapak. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Barakallah ya. Insya Allah dalam salah-salah waktu Bapak kami undang Bapak untuk hadir di media.channel nih Pak. Ya kan, mudah-mudahan berkenan dengan senang hati insya Allah Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Para pemirsa tentunya menyaksikan ya apa yang kita bincang-bincangkan pada kesempatan kali ini. Namun yang pertama Pak, saya ada satu hal yang paling menginspirasi dalam diri saya ketika melihat Bapak nih. Bapak setiap kemana-mana rapi, wangi. Ini memang sudah terdidik dari kecil atau bagaimana Pak ya? Langsung dijawab atau bagaimana nih? Jadi begini, itu sih kembali kepada apa namanya ya. Satu hal ya, kita memang harus dituntut punya performa ya di dalam, bukan berarti untuk apa namanya ya, untuk bersombong-sombong, tapi Iya, itulah citra diri kita. Kita memang harus membangun performa kita dengan ya tidak perlu mahal-mahal, tapi ya dengan pakaian yang bersih dan kita lebih teratur dan itu terasa nyaman buat kita. Alhamdulillah. Jadi kita dengan pakaian mungkin seadanya, ya bisa saja saya pada kondisi tertentu begitu. Tapi pada hal tertentu ketika di dalam format saya bekerja, saya memang harus tampil seprima mungkin, karena itu juga akan membantu memotivasi kita di dalam apa namanya berimprovisasi di dalam bekerja gitu loh. Iya ya Pak. Dan ini tentunya menginspirasi ya bagi kami tentunya melihat Bapak dalam beberapa kesempatan Pak ya. Khususnya saya yang perhatian terhadap yang saya sering perhatikan terhadap Bapak itu yang paling muncul dalam kawal, Bapak ini rapi. Baju saya nggak pernah saya lihat Bapak tuh ngeluarin baju loh kalau dalam penampilan. Baik, kita kembali ke tema kita hari ini Pak. Tema kita hari ini tentang bincang-bincang soal yayasan, dan alhamdulillah Bapak selaku pendiri Yayasan Sapri Amanah Pak ya, yang kemudian selanjutnya berkembang menjadi sekolah Islam Nabilah. Dulu ketika ingin mendirikan atau membangun satu yayasan itu, yang terpikir awalnya apa Pak? Kenapa kok bisa ada membuat satu Yayasan Sapri Amanah? Motivasi awalnya, embrionya gitu Pak ya? Iya. Ini menyangkut histori ya. Iya, sedikit Pak. Jadi kalau dalam bahasa perjuangan dulu jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah, betul. Jadi bukan berarti sejarah itu diulang untuk dipamerkan, tapi untuk menjadi pijakan buat kita melangkah ke depan yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi kalau mungkin diceritakan agak sedikit panjang ya. Iya. Kalau udah panjang nggak sedikit ya, banyak ya kan. Kalau bisa agak disingkat tapi ya kita coba sebisa mungkin saya paparkan. Jadi embrio Nabilah ini lahir ya dari simpul-simpul para jamaah masjid ya. Jadi kita tuh punya kebiasaan khusus ketika kita duduk bersama setelah selesai sholat maghrib di teras masjid yang kita cintai ya, Masjid Amanatul Ummah ya. Di situ terinspirasi. Kebetulan pada saat itu bukan kebetulan ya, sudah qadarullah ya, qadarullah. Kita punya anak-anak usia yang memang akan memasuki usia PAUD ya. Kalau zaman dulu taman kanak-kanak, iya TK, betul Pak. Nah, pada saat itu tahun 2003 itu di tahun 2003 itu masih minim sekali pendidikan Islam. Ada, saya lihat anak-anak saya yang sebelumnya ada sekolah di sebuah sekolah Islam ya, di daerah Baloi.
Kemudian kita terinspirasi gitu loh. Coba kita bikin sekolah, toh sekolah ini kita akan isi juga dengan anak-anak kita sendiri. Iya, betul. Kita coba memformat itu, dan kemudian ya dengan singkat waktu terus kita godok itu, jadi kita hanya duduk di teras masjid. Begitulah. Barakallah, jadi keberkahan Allah berikan, sehingga ya kita mulai dengan menyewa sebuah ruko, dan pada saat itu lahirnya sekolah itu dengan menyewa ruko, terus kita desain sedemikian rupa, itu sementara ya, memang izinnya juga sementara pada saat itu. Jadi anak-anak kita yang sekolah, jadi di situ ada playgroup pada saat itu satu kelas, TKA satu kelas, TKB satu kelas. Playgroup menempati lantai bawah, lantai 2 itu kita sekat, ada dua sekatan, dan ada ruang bermain juga. Disitulah lahir Nabilah gitu kan. Terus kemudian kenapa dinamakan Nabilah gitu kan? Jadi ada satu nama yang mungkin Nabilah ini kalau dikatakan di dalam artinya ya di bahasa Arab itu kemuliaan ya, terhormat, kehormatan, terhormat. Tapi kata-kata Nabil ini sepertinya seperti agak sedikit tajam gitu kan, Nabil gitu, Sabil gitu kan. Ditambahlah di belakangnya. Sebenarnya ini nama yang cocok untuk nama wanita ya, Nabilah, tapi itulah menjadi satu kelembutan di dalam arti kata. Pada saat itu juga sebagian besar ya, bukan sebagian besar ya, guru-guru TK Nabilah juga adalah dari kaum Hawa ya, seperti itu. Jadi terus kita berkembang, berjalan, sehingga pada saatnya tertentu ketika memasuki tahun ketiga, tahun yang kedua, tahun ketiga yang dari playgroup dan TKA ya, TKB kemudian lulus, ada tuntutan dari wali-wali murid, dari orang tua murid untuk minta dibangunkan SD Pak ya. Karena animo begitu besar, ya diberikan kepercayaan seperti itu, kami bersama para pendiri saat itu coba mengakomodir keinginan dari orang tua murid. Pada saat itu memang TK juga sudah mulai kami bangun ya, seperti bangunannya ada sekarang, sehingga pada saat itu kita coba mengakomodir itu dan kita dirikan SD. SD itu jadi menempati bekas sekolah TK-nya ya. Jadi ada satu murid dalam perkembangannya, muridnya kita batasi 20 siswa, dan guru yang pertama yaitu adalah yang sekarang menjadi Direktur pendidikan, yaitu Dr. Sarmini. Baik Pak, sedikit banyaknya gini Pak, saya tergambar waktu itu ada ide seperti itu. Padahal saya mau bertanya dulu Pak, dari beberapa pendiri termasuk Bapak lah yang paling bergerak di bidang itu. Padahal kan latar belakangnya bukan ustadz gitu Pak ya. Kan setahu saya Bapak bisnismen ya, artinya tidak ada berkecimpung di bidang keagamaan. Sementara yang dibangun adalah TK Nabilah ya. Yang saya asumsikan bahwa itu adalah sekolah yang berasaskan Islam gitu Pak. Kenapa muncul ide itu? Padahal kan dari Bapak sendiri, kalau saya tidak salah Pak ya, lepotan saya ngomongnya. Adalah bisnismen Pak ya. Jadi betul. Itu tadi kembali kepada latar belakang Pak ya. Jadi mungkin orang melihat sisi saya jadi sisi seorang bisnismen Pak ya. Tapi di balik itu ketika masa-masa kecil saya juga saya mengenyam pendidikan yang tidak lepas dari pendidikan agama. Pak, alhamdulillah. Ya, jadi salah satu menjadi bekal kita ya, masa-masa kecil kita. Jadi di zaman kecilnya masa-masa saya itu tahun 60 ke 70-an itu tetap kita tuh punya pola pendidikan. Kebetulan saya asli dari Banten ya, Banten Pak ya. Jadi kalau pagi sekolah SD, siang tuh jam 2 masuk namanya sekolah madrasah ibtidaiyah. Dan malamnya tuh harus ngaji. Basic Islam juga Pak ya. Jadi memang ada dasar untuk kemudian juga kita karena di masjid ini berinteraksi, kemudian juga ada almarhum Ustadz Amiruddin Dahad MA. Beliau yang banyak juga memberikan inspirasi. Kemudian juga saya bisa sebut nama satu-satu. Ada almarhum Ustadz Amir ini adalah lulusan dari Mesir.
terus kemudian Kortum ya, di S2-nya Kortum di mana? Di lupa saya ya pokoknya beliau lulusan M2. Kemudian juga ada almarhum Johannes Alamsa, dia juga sudah meninggal. Kemudian juga ada siapa? Pak Rahmat Kamal, saya tidak berjalan Sport 1 ya. Di luar itu ya ada Pak Haji Effendi juga ikut terlibat, ya kan. Kebetulan beliau juga pada saat itu juga aktif bersama kita, walaupun beliau baru masuk di sini. Sekarang jadi ketua yayasan. Selebihnya adalah pendiri-pendiri saya sebutkan ya, ada Pak Pipin Harahap, ada Pak Bambang Priantoro, ada Pak Tutra Juliansa, ada Pak Iwan, seperti itu. Jadi itulah hasil dari kita integrasi, membangun satu keinginan dan terjadilah simpul itu. Alhamdulillah. Tapi Bapak pernah tidak Pak terbayang Nabila sebesar sekarang? Kalau saya lihat Pak sekitaran ratusan lebih, 100 lebih karyawan yang sekarang ya, berada di bawah Bapak ya. Iya. Terbayang nggak sebesar sekarang nih Pak? Sampai ada SMA lagi nih Pak. Jadi kalau setback ini kembali kepada histori ya. Mungkin kita ini menjalani sesuatu ya, dengan terkonsep. Kita tidak berkata tidak perlu membayangkan harus seperti apa. Yang jelas apa yang kita bisa lakukan sebisa mungkin pada saat itu dengan konsep-konsep yang ada, sehingga ketika konsep itu tercapai kemudian ditingkatkan lagi, terus membangun improvisasi di dalam inovasi di dalam mengembangkan dunia pendidikan seperti itu. Alhamdulillah kalau dulu saya ikut terlibat langsung. Separuh hari saya pergunakan untuk Nabila, separuh waktu saya gunakan untuk pekerjaan, untuk urusan pribadi saya di luar. Jadi mungkin yang tahu si historical ini yang paling dekat mungkin orang-orang lama seperti Ibu Yuli, Iwan, Bu Mimin yang sering saya dampingi ya. Memang dari awal Pak ya, di Nabila ya. Jadi sekarang sudah terbangun dengan sistem manajemen, sehingga ya mohon afwan nih, mohon maaf kalau saya jarang-jarang kesini karena saya sudah ikut di dalam sistem itu, hanya ikut fungsi berdiri kontrol. Dan Nabila sudah betul-betul konsep-konsep Nabila ini dilakukan, dan alhamdulillah semua tenaga pengajar dan semua yang bekerja di sini barokah semua ya. Alhamdulillah. Kembali lagi Pak, dulu kan Bapak mendirikan TK tidak terpikir SD, mendirikan membentuk SD tentu tidak terpikirkan SMP. Sekarang SMP tentu dulu tidak terpikirkan SMA. Sekarang sudah sampai SMA Pak. Kepikiran nggak mau buat universitas Nabila Pak? Bukan terpikir lagi, justru itu menjadi satu hal yang memang harus ya sebenarnya. Iya betul. Harus yang kita lakukan, sehingga kita punya jenjang itu, mencapai jenjang-jenjang yang kita lalui ini ya ada satu etape lagi yang harus kita raih ya, berkata seperti itu. Tapi semua butuh waktu dan proses ya, karena di dalam perjalanan ini ya orang mungkin melihatnya setelah besar, tapi kan kendala hal tertentu. Nah, itu sebagai bentuk ujian buat kita, ujian yang sehingga kita lebih terasah dan lebih kuat menapaki jenjang-jenjang dari proses pendidikan itu sendiri, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Kenapa saya bertanya seperti itu Pak? Karena dari beberapa tenaga pendidik yang ada di Nabila itu Pak, banyak kualifikasi pendidikannya sampai S3 dan S2 rata-rata Pak. Nanti tentu kalau misalkan ada arah ke sana kan alhamdulillah sekali nih Pak kan, tidak justru itu yang mungkin marah beriranya lebih cepat. Jadi ketika itu saya memang kalau dulu saya selalu lakukan, minimal sebulan sekali saya ada ketemu. Tapi sebenarnya di dalam konsep bukan, karena mungkin dari antara pengurus-pengurus yang lain mungkin saya bisa lebih punya waktu, bukan punya waktu ya, lebih fleksibel waktunya. Betul. Sehingga saya punya kesempatan untuk selalu bisa berkomunikasi, membangun interaksi dengan para tenaga pendidik di sini. Jadi sebulan sekali paling tidak saya ada ketemu dan ngobrol seperti duduk bersama seperti itu. Dan itu menjadi kerinduan buat guru-guru yang lama mungkin ya. Saya yakin seperti itu Pak kalau diceritakan. Sebenarnya tidak hanya menggali ya, dan mereka mengeksplor dari apa keinginan guru-guru seperti itu. Dan saya selalu ingatkan pada kesempatan-kesempatan tersebut untuk kepada guru-guru untuk terus meningkatkan kompetensi, dan saya dorong terus. Tidak bisa, karena ini kita semakin berkembang kompetensi dari S1, sekarang udah ada S2, S2 sudah S3, dan ini alhamdulillah sudah terbukti gitu loh. Saya yakin tidak perlu memikirkan tentang biaya pendidikan harus seperti apa, yang jelas keinginan dulu yang dibangun, niat kuat dulu, dan alhamdulillah dan nyatanya terbukti seperti itu. Dan alhamdulillah sudah banyak berprestasi, malah sekarang sudah ada yang mencapai menjadi
pembantu rektor ya. Iya, ya kalau nggak salah Pak ya. Salah satu perguruan tinggi di Batam yang Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu Pak ya, jadi sangat-sangat memang kita rindukan. Semoga memang tadi itu ucapan Bapak itu menjadi doa kita bersama Pak. Amin, ya. amin. Kedepannya Amin. bisa terbangunlah salah satu Universitas Nabilah ya Pak ya. Insya Allah. Kemudian Pak selanjutnya ini Pak, Bapak kan sebagai yayasan tentu banyak kesibukan-kesibukan yang lain Pak ya. Bagaimana cara kontrol Bapak terhadap sekolah Islam Nabilah nih Pak? Bentuk kontrol ke sekolah kita dari sela-sela kesibukan Bapak nih. Jadi kalau saat ini mungkin jauh lebih ringan ya. Iya ya Pak. Kalau dulu media komunikasi juga masih terbatas ya di tahun 2000-an. Menjelang kesininya kita semua bisa dilakukan melalui media-media yang ada ya. Iya ya Pak. Jadi karena Nabilah sudah menggunakan sistem manajemen pendidikan yang saya rasa sangat cukup bagus. Bagus Pak ya. Jadi tidak perlu lagi kita hadir secara fisik. Betul betul. Kemudian juga kita sudah menempatkan para profesional di bidangnya. Ada direktur umum juga di bidangnya, direktur pendidikan di bidangnya, juga bidang-bidang kurikulum. Kemudian dari segi finansialnya juga, kemudian juga kita mengadakan auditnya itu memang audit independen ya. Iya, Kita betul, memang betul. seperti itu. Jadi kita tidak ada rasa kekhawatiran seperti apa. Jadi kita memang betul-betul dikelola pendidikan ini dengan manajemen yang baik, Yang tidak baik, betul, berpihak betul. kepada keinginan-keinginan seseorang. Jadi kami ini sebagai pendiri dan pengurus di yayasan, ya fungsi kontrolnya jauh lebih ringan, Lebih ringan, karena ya. sudah kita serahkan. Dan mungkin anda sendiri yang para guru di sini biar lebih nyaman, karena ketika siapapun akan masuk ke dalam sistem itu, Iya, dia iya. akan ikut di dalam gerbong itu. Benar-benar Pak. Kita lokomotifnya sudah menarik di depan, seperti itu. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, yang menjadi tantangan sekarang ini Pak, untuk era sekarang ini, terlebih lagi masa COVID-19 nih Pak ya. Bahkan kalau dikabarkan beberapa informasi yang kita dapat, COVID ini berkembang kembali. Nah tentu Pak, beberapa instansi, khususnya di sekolahan, mendapatkan dampak yang sangat riskan menurut kami gitu Pak ya. Nah, bagaimana cara sekolah atau mungkin Bapak berperan sebagai yayasan untuk membranding kembali sekolah kita supaya ya tidak berisiko besar dalam arti dampak daripada COVID itu Pak sendiri, atau mungkin setelah COVID pun nanti tetap menjadi hal yang diidolakan orang tetap gitu Pak. Gimana kira-kira Pak ya? Ini sebenarnya bukan masalah kita sendiri di Nabilah, Iya, masalah semua bersama. betul. Masalah di seluruh, bukan negara kita sendiri, Dunia. masalah di seluruh dunia. benar. Ini bukan saja berdampak kepada dunia pendidikan, dunia bisnis juga, Iya. dunia pola kerja manusianya juga kan sangat berpengaruh. Benar Pak. Ini sebenarnya ya pada kondisi-kondisi tertentu masalah COVID ini menjadi satu tempahan buat kita semua. Benar. Kita ditempa dengan kondisi ini, sejauh mana kita dituntut untuk membangun improvement ya, improvement di dalam khusus kita kalau di sini kita bicara pendidikan. Ini dituntut bagaimana ketika kita di kondisi normal memberikan pelajaran tatap muka seperti apa sekarang harus melalui media. Dan itu kan walaupun tidak maksimal sebenarnya ya. Jadi sebenarnya media itu sebagai bentuk pendukung. Sekarang malah dia yang menjadi pokok ya. Betul. Menjadi basic gitu. Iya, kan. benar. Nah, terlepas nanti ada perkembangan COVID yang mungkin virusnya semakin meningkat seperti apa, kita masih belum jauh bicara ke sana. Betul Pak. Ya. Tapi pada kondisi ini sebisa mungkin ya inilah yang dibangun dan mereka kata segala sesuatu itu baik tenaga pendidik, tenaga pengajar dengan para siswanya, para anak didik ini ya harus bangun komunikasi terus. Komunikasi dengan sarana yang ada, yang saya pikir Nabilah sudah cukup bagus ya sarana untuk komunikasi di dalam memberikan medianya ya, media pembelajaran melalui media yang ada. Jadi saya yakin bagaimanapun kita sedikit bersabar dengan kondisi yang ada. Saya yakin ini menjadi tempahan ketika dalam kondisi tertentu nanti kita ke depan dalam dikatakan new normal katanya seperti itu. Kita belum tahu new normal seperti apa. Nah, kita mungkin di sana kita bisa beralih lagi, bisa running lagi seperti itu. Kita kembali lagi kepada kemarin itu ada wacana vaksinasi Pak ya untuk mempercepat new normal tersebut kalau nggak salah saya Pak ya. Tentu sekolah kita akan dilibatkan juga dalam hal itu Pak ya kira-kira ya. Ya, insya Allah
Jadi ini kan programnya pemerintah ya. Saya juga kemarin sempat bincang-bincang dengan Ibu Kepala. Saya sendiri juga belum dapat vaksin. Belum Pak ya? Karena usia saya juga saya masih menjelang 60 ya, masih belum masuk kategori lansia. Bebas vaksin Pak ya? Tapi saya yakin perhatian pemerintah kita dukung lah ya untuk terus memberikan nilai-nilai kebaikan di dalam menangani COVID ini. Gitu, seperti itu. Pak, selanjutnya Pak nih, dari kondisi sekarang ini tentang sekolah atau yayasan sekolah Pak ya, sekolah Nabilah, sekolah Islam Nabilah Pak. Kira-kira apa yang harus diperbaiki ke depannya Pak atau dievaluasi dari masukan tentu dari yayasan? Kan tadi kan Bapak sudah kontrol dari luar nih, tidak sering-sering lagi datang. Jadi kami dari tim manajemen tadi Bapak sampaikan ya, tim manajemen selaku tenaga pendidikan dan pendidikan di Nabilah tentu kan banyak, saya rasa tidak semua sempurna Pak ya. Pasti ada evaluasi. Kira-kira apa yang perlu dievaluasi Pak dari manajemen Nabilah nih kira-kira Pak? Jadi itu kan kita bisa lihat evaluasi itu dari report ya, laporan-laporan yang dilakukan dari top manajemen di sini. Ada dari direktur pendidikan dan direktur umum. Seperti itu. Jadi nanti menjadi indikasi ya atau indikator dari keberhasilan Nabilah itu kan dalam prestasi, baik prestasi akademis, baik prestasi non akademis. Gitu. Tapi yang justru yang menjadi perhatian khusus kalau bagi kami pendiri atau saya secara pribadi adalah mengenai akhlak dari siswa-siswa kita ini. Jadi kita lebih menitik beratkan itu. Benar-benar ya. Jadi kita ingin siswa-siswa Nabilah ini bukan saja mengejar prestasi-prestasi yang sifatnya secara akademis sebenarnya suatu kewajiban. Non akademis juga mungkin dari bidang olahraga, kesenian dan yang lainnya, prestasi seperti itu. Kemudian budi pekerti. Yang dititik beratkan adalah akhlak. Akhlak atau budi pekerti. Jadi ini yang sangat sangat riskan di dalam kondisi di tahun-tahun ya kalau kita katakan di seumur saya ini di akhir zaman ya. Iya betul. Jadi yang sangat riskan dan sangat pengaruhnya kuat sekali. Mereka bebas, dunia media informasi betul. semua bisa diserap dan dengan bebas sekali membuka hal tertentu. Apalagi kondisi sekarang yang kita harus kasih pagar. Kita memagari ini dan ini mudah-mudahan juga dipahami oleh tenaga-tenaga pendidik. Betul, jadi insya Allah nanti juga mungkin kita bisa saling berdiskusi untuk masalah seperti ini. Baik, tentunya ini menjadi tugas PR Pak ya, kepada tenaga pendidik dan kependidikan khususnya di sekolah Islam Nabilah. Karena benar yang seperti Bapak sampaikan tadi itu sekarang ini memang kita banyak dirusak khususnya melalui media sosial ini. Apalagi terlebih sekarang Pak masa Covid ini banyak sekali anak-anak kita ini memang bukan banyak ya, artinya memang semua sudah dibebaskan untuk memakai. Kalau dulu kan Pak datang ke sekolah ketahuan bawa handphone, alat-alat seperti itu, ada sanksi bagi mereka. Sekarang keterbalikan, mereka tak bawa malah kena sanksi ini. Jadi menjadi tugas PR berat bagi kita tentunya guru tenaga pendidik Pak ya. Nah selanjutnya Pak ini ke masalah hobi Bapak nih. Ini juga harus kita tanya dia Pak kan ya. Sebagai pendiri yayasan juga kan kami juga bawah-bawah ini pengen tahu hobi Bapak apa sih Pak sebenarnya Pak? Aduh, hobi saya nih saya orangnya ya selalu ingin mencoba sesuatu, tapi bukan berarti bosanan, enggak juga. Saya mungkin hobi ini juga terbentuk hobi-hobi lama ya, hobi yang mungkin sebenarnya tadi ada historinya lah. Hobi bukan tiba-tiba muncul tapi ada historinya. Ada historinya Pak ya. Saya suka dengan barang-barang klasik. Terutama juga memang saya lebih kuat domain saya ke dunia otomotif. Otomotif Pak ya. Ya jadi mungkin bagi yang sudah familiar kalau lihat di medsos saya itu, tapi bukan sebatas itu. Jadi ada yang saya bisa ambil ketika saya harus melakukan perjalanan dengan otomotif atau kendaraan yang saya miliki, saya sukai, menyusuri berbagai daerah itu sebagai bentuk tadabbur alam, melihat alam semesta ini ya, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga melihat tentang kehidupan di pelosok-pelosok daerah seperti itu.
Dan itu menjadi proses pembelajaran, menjadi pembelajaran diri untuk bisa ketemu, berinteraksi dengan mereka dan kehidupannya mereka. Ada kalau ya kalau bahasa orang-orang sekarang simpelnya ya sambil menyelam minum air, sambil jalan-jalan, sambil kulineran gitu kan, seperti itu. Ada hal seperti itu. Tapi ini juga saya dilakukan belakangan setelah pada saat-saat waktu saya ikut berkecimpung di Nabila, saya tidak pernah lakukan ini. Tapi ketika Nabila sudah mulai race dan saya juga di usia-usia tertentu ingin menikmati hidup lah, masa-masa yang mungkin sebelum saya dengan kehidupan di usia yang masih energik pada saat itu, lupa saya segalanya. Nah sekarang ya punya hobi, saya punya hobi koleksi barang klasik tadi Pak ya. Barang klasik, skuter yang dari tahun 50, tahun 70, 60-an sampai tahun 70-an. Kumpul semua itu ya. Dan kendaraan juga seperti itu. Tentu dengan namanya barang klasik identik dengan nilai yang sangat fantastik juga kalau nggak salah saya Pak ya. Kalau itu relatif ya. Relatif Pak ya. Jadi saya sebenarnya bukan hobi itu hanya sekedar untuk menghibur diri ya. Tidak berkata, banyak orang juga dengan hobi yang lain, mungkin hobi mancing atau hobi traveling, seperti apa. Banyak hobi-hobi lain lah ya gitu. Ini hanya penghibur diri untuk kita bisa membangun motivasi kembali seperti itu. Jadi hobi ini jangan dijadikan satu hal yang menjadi gengsi. Nah, jadi tadi dikatakan di awal, Bapak ini sekalian biasa suka rapi, tapi dalam kondisi tertentu mungkin bisa saya ditemui dengan, mohon maaf ya, pakaian seadanya, mungkin pakai sandal jepit atau seperti apa. Jadi saya orangnya bebas seperti itu. Terus kemudian juga filosofi banyak saya dari hobi saya sendiri. Kenapa saya memilih klasik? Klasik itu menuntut satu kesabaran ya, di dalam memelihara kendaraan itu, kemudian kesabaran dan supaya kita tidak bosan. Justru kita suka dengan barang klasik itu barang yang abadi gitu. Jadi itulah sebuah kesetiaan. Masya Allah. Nah, semoga ini menginspirasi juga nih Pak ya. Jadi ada juga satu hal yang menginspirasi nih Pak. Biasa seperti Bapak bilang tadi, kemana pergi ada barang-barang yang klasik yang bisa dibawa pulang gitu. Tapi nggak apa-apa buat ya Pak ya. Misalkan contoh pergi ke sini dapat barang klasik, ditulis nama di kendaraan tersebut, itu nggak Pak ya? Ada histori, mungkin salah satu ya. Kadang-kadang itu terjadi. Ada beberapa kendaraan yang memang saya beli, saya abadikan. Seperti mungkin ada sih banyak, tapi salah satu saya ambil yang contoh terdekat. Saya dapat kendaraan Vespa yang mungkin udah mulai dihitung agak langka. Pemiliknya itu Ibu Hadijah yang sudah mulai sepuh. Kemudian saya dapatkan kendaraan itu dan saya kasih nama Bu Hadijah gitu. Karena dari beliau itu Pak ya. Seperti itu. Jadi kalau dapat ada dari Jawa itu katanya punya Ibu Juminten, jadi sampai saya nama saya Juminten gitu. Jadi buat namanya Pak supaya nggak lupa ya Pak ya. Ada juga satu yang punya bapak-bapak tua dapat dari Semarang, orang manggilnya Simbah, jadi saya panggil Simbah gitu loh. Kendaraan tersebut panggil Simbah. Keluarga saya juga jadi hafal dengan nama itu, jadi familiar seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, berapa kendaraan Vespa yang Bapak punya klasik di rumah nih Pak? Ya dalam hitungan di bawah 30 lah ya. Masya Allah 30. Selain Vespa Pak, kendaraan roda 4 ada yang klasik? Ada Pak ya? Jadi itu ya nggak jauh-jauh, jadi hanya sebenarnya satu terah aja lah ya. Saya ada suka dengan Volkswagen ya, yang mesinnya di belakang kendaraan itu. Untuk mobil ya saya lebih suka yang Eropa seperti itu. Dari muda Pak ya. Kalau nggak salah kendaraan hari-hari pun yang dari Eropa juga Pak ya sekarang ya. Dengan harga yang sangat ya menurut standar Batam mahal Pak ya. Lumayan. Baik, kira-kira Pak dari bincang-bincang kita tadi apa yang bisa ditambahkan kembali Pak, atau mungkin yang ingin Bapak sampaikan kepada kami nih? Jadi saya tarik kesimpulan, dunia pendidikan ini adalah dunia yang sangat kompleksitas ya. Jadi sangat dikatakan batasan-batasannya itu sudah tidak terlihat lagi. Jadi kalau kata Rasulullah SAW dikatakan terputuslah amal seseorang. Nah, ya, ketika dia meninggal wafat ya kan. Kecuali 3 perkara ya. Betul. Kan? Ya, 3 perkara. Yaitu sedekahun jariyah. Iya. Ilmu yang bermanfaat. Betul. Dan anak yang soleh. Nah, ini kedekatannya ini adalah dengan urusan pendidikan ini.
Tiga-tiga nih Pak ya. pendidikan, ya kan. Kalau dikatakan sodakun jariyah, kita beramal dengan berjariah dengan ilmu juga, itu, ya, seperti betul. itu. Kemudian ilmu yang bermanfaat, Anda sudah memanfaatkan ilmunya, Iya, betul. mentransfer ilmunya. Kemudian anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita mendidik anak-anak itu dengan saya jalan tadi. Anak yang soleh tadi Pak. Ya kan, anak-anak ini ketika di rumahnya milik orang tuanya, tapi ketika di sekolah, di dunia pendidikan, di lingkungan kita di sekolah menjadi anak kita. Mereka itu anak mendoakan, dan ini Masya Allah, ini nilai-nilai yang sangat saya coba mengeksplor ini. Masya Allah, saya pernah katakan ini dengan Ibu Mimin, sangat beruntung lah menjadi tenaga pendidik ini seperti ini, ya kan. Bukan sebatas dari profesi pekerjaan, tapi dari esensi yang Anda berikan terhadap siswa-siswa yang Anda didik itu, seperti itu. Iya ya, Pak ya. Harapan Pak kepada Nabilah ke depannya apa kira-kira nih Pak? Sebagai Bapak pendiri yayasan, kan tentu harapan tuh lebih besar lagi nih Pak. Ya, harapannya yaitu satu bukan kepuasan ya. Terlahir dari siswa-siswa yang lulus dari sekolah ini menjadi alumni-alumni yang benar-benar berprestasi. Betul. Jadi kalau dikatakan, mungkin saya ilustrasikan ya, kalau sebuah pohon ini, ya kan, kalau akarnya menghujam ke bumi, dan di dalam Al-Quran ada, kemudian dahannya saat ribun menjulang ke langit, posisi guru tuh ada di bawah menjadi akar, sehingga dia menjulang ke langit, menjadi daun-daunnya ini berkembang menjadi, ada yang jadi profesi, jadi mungkin ada juga yang jadi guru kembali, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ustadz, seperti itu. Nah, jadi harapan kita ya, harapan terbesar ingin melihat dari hasil didikan Nabilah ini menjadi orang-orang yang sangat berguna, baik itu untuk keluarganya, untuk negara, bangsa, dan agama terutama. Itulah harapan kita, menjadi suatu anak-anak yang berprestasi sesuai dengan logo Nabilah, itu pandai, sehat, dan bertakwa. Iya betul, pandai, sehat, bertakwa. Iya. Dan Nabilah sendiri pun memang itu tadi Pak, selain namanya mulia, artinya juga cerdas. Cerdas, betul, ya, kemuliaan juga ya. Kemuliaan juga. Iya. Jadi tentunya kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, bincang-bincang kita dengan Bapak pendiri yayasan sudah selesai kayaknya. Tadi pantun saya pertama tuh salah Pak. Saya bilang kiri jalan, kanan pun jalan, tengah-tengah don selasi. Bincang-bincang bersama pendiri yayasan, banyak-banyak kami ucapkan terima kasih Pak. Saya harus balas pantun juga ya. Pantun dadakan ini ya. Jadi saya kasih pantun juga ya. Iya, boleh Pak. Makan belewah di tengah sawah. Iya Pak ya. Sambil memandang indahnya pemandangan. Ya. Semua baik itu guru, tenaga pendidik, siswa, dan siswa-siswa Nabilah, ya kan, diberikan keberkahan. Amin. Dan terus melakukan perjuangan dan punya keberhasilan. Allahumma amin. Jadi itu kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya warga Nabilah ya, yang ikut menyaksikan warna-warna Nabilah di media.channel ini senantiasa jadi menginspirasi apa yang kami sampaikan tentunya. Dan tentunya pantun penutup Pak, saya sampaikan kepada para pemirsa di rumah dimanapun berada, bekerjalah sebagai lelaki, jangan mengeluh, mesti berkeringat. Kalau ada kata-kata kami Pak yang masuk ke hati, mohon maaf kepada Bapak, jangan diingat-ingat. Demikian kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih atas semua waktu dan kesempatan diberikan. Iya, terima kasih kembali Pak. Berkontribusi di sini. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.